Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Bapak berharap anak-anak di rumah dalam keadaan sehat. Ingat, jaga kebersihan, kesehatan, dan mematuhi anjuran pemerintah dalam mencegah COVID-19. Jangan lupa cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Baik, untuk pertemuan daring kita hari ini, kita akan membahas materi tentang serat alam. Bapak berharap anak-anak di rumah dapat memahami materi serat alam melalui video ini. Serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi terutama ke arah panjang. Serat digunakan sebagai bahan baku tekstil. Biasanya digunakan untuk pembuatan benang dan kain. Bahan serat alam berasal dari alam. Bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi, sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Bahan serat alam digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu serat yang berasal dari tumbuhan, serat yang berasal dari hewan, dan serat yang berasal dari mineral. Serat yang berasal dari tumbuhan biasanya dilihat berdasarkan bagian-bagian dari tumbuhan tersebut, karena tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat. Serat yang digunakan sebagai bahan baku harus memiliki persyaratan-persyaratan. Antara lain, serat tersebut harus kuat, tahan lama, bentuknya tetap, dan permukaannya yang halus. Serat dari tumbuhan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama, serat dari biji, contohnya biji pohon kapas dan kapuk. Yang kedua, serat dari batang, contohnya batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, dan lain-lain. Yang ketiga, serat dari daun, contohnya daun mendong, daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gondok. Yang keempat, serat dari buah, contohnya sabut kelapa. Serat dari hewan biasanya memiliki tekstur yang lembut dan halus, dan serat dari hewan memiliki sifat yang menghangatkan. Bagian dari hewan yang biasanya dimanfaatkan seratnya adalah bagian bulu, contohnya stapel dan filamen. Stapel adalah serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Biasanya berasal dari domba, unta, kelinci, dan lain-lain. Sementara filamen adalah serat yang berbentuk jaringan. Biasanya serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan
elastisitas. Bapak bisa ambil contoh di sini, misalkan yang pertama yaitu bahan selulosa atau kapas. Memiliki karakter seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Selain bahan selulosa, ada juga bahan sutra yang memiliki karakteristik berkilau, tidak mudah kusut, sangat halus, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, dan mudah terbakar. Ada juga bahan wol, memiliki karakter agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalannya tinggi, elastisitas tinggi, penahan panas yang baik, dan tahan terhadap jamur serta bakteri. Pengolahan bahan serat melalui beberapa rangkaian. Yang pertama yaitu pemintalan. Pemintalan adalah proses membuat benang, ya, di mana serat itu ditarik sehingga panjang dan membentuk benang. Setelah dipintal dan membentuk benang, yang kedua adalah penggulungan benang. Ya, setelah dipintal dan membentuk benang, maka tahap selanjutnya adalah benang tersebut digulung agar rapi dan tidak kusut. Yang ketiga, pencelupan warna. Setelah benang digulung, maka proses yang selanjutnya adalah benang tersebut diberi warna agar menarik. Dan proses yang terakhir adalah penenunan. Ya, setelah dicelup warna, kemudian benang tersebut ditenun menjadi sebuah kain. Proses produksi kerajinan bahan serat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama dapat dilakukan dengan cara menenun, yang kedua menjahit, dan yang ketiga mengikat. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan antara lain, yang pertama kegunaan. Artinya benda dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Yang kedua, kenyamanan. Artinya benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Yang ketiga, keluasan. Artinya benda harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Yang keempat, keamanan. Artinya benda tidak boleh membahayakan pemakainya. Dan yang kelima adalah keindahan. Artinya benda harus mempunyai daya tarik yang lebih dibanding benda yang lainnya. Fungsi kemasan suatu produk antara lain, yang pertama menjual produk. Selain produknya yang bagus, diharapkan kemasannya juga bagus supaya pembeli tertarik untuk membeli produk tersebut. Yang kedua, melindungi produk. Artinya kemasan dapat melindungi produk agar tidak cepat rusak. Yang ketiga, memudahkan pengguna produk. Artinya kemasan dapat memudahkan pengguna produk untuk menyimpan produk tersebut. Dan yang keempat adalah memperindah penampilan produk. Sama seperti yang pertama tadi,
selain produknya yang bagus, maka kemasannya diharapkan juga bagus. Baik, anak-anak, pertemuan kita cukup sampai di sini. Semoga pembelajaran dari hari ini bermanfaat bagi anak-anak di rumah. Sebelumnya, Bapak ucapkan banyak terima kasih. Ingat, tetap jaga kesehatan, kebersihan, dan mematuhi anjuran pemerintah dalam mencegah COVID-19. Bapak akhiri, selamat pagi, Namo Buddhaya.